Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Tidak lupa marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, memberikan kecerdasan, kepintaran kepada kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, murid Bapak, untuk hari ini kita akan Bapak akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Lahab ya. Kemarin sudah Bapak nyuruh kalian untuk menulis surat Al-Lahab. Kemudian sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kandungannya. Nah, di sini Bapak akan bacakan dulu ya surat Al-Lahabnya. Di sini ada beberapa surat ya yang Bapak buka. Oke, kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apa api itu? Neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar ya, penyebar atau penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang isi kandungannya ya, di mana surat ini kalian buka halaman 91. Surat ini itu terdiri dari 5 surat ya, 5 ayat ya, termasuk surat ke 111 dari 114 surat ya. Kemudian tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun di kota Mekah ya, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Abu Lahab itu ya paman Nabi ya, dia tidak senang dengan Nabi karena dengan apa yang Nabi dakwahkan ya, apa yang Nabi ajarkan, dia bertentangan dengan Nabi. Awalnya memang Abu Lahab ini seorang paman yang baik kepada Nabi ya. Dia sangat bangga atas kelahiran Nabi ya. Akan tetapi setelah dia tahu ya bahwa Nabi itu adalah seorang nabi dan penyebar agama Allah Islam ya, maka Abu Lahab itu bergejolak ya. Dia menolak, dia menentang dengan apa yang dibawa oleh dan diajarkan oleh Nabi ya. Kemudian nama aslinya Abu Lahab ini Lazza ya, Abdul Uzza. Uzza ini merupakan salah satu nama berhala yang disembah oleh Quraisy ya, karena mereka sangat
karena mereka sangat keyakinan sangat kuat terhadap berhala itu, maka Abu Lahab itu dipanggil dengan Uzza, ya, penyembah berhala. Nah, kemudian di situ pada saat Abu Lahab bergejolak, Abu Lahab menolak pertentangan Nabi Muhammad, ya, bertentangan dengan Nabi Muhammad, itu juga didukung oleh istrinya, ya, istrinya yang bernama Arwah, ya. Kenapa dia disebut dengan Arwah? Ya, karena dia pembawa kayu bakar, ya, pembawa kayu bakar ketika Nabi kayu bakar atau kayu yang berduri, ya. Ketika Nabi Muhammad mau berdakwah, di perjalanannya dia menaruh kayu-kayu yang berduri, akan tetapi Allah masih tetap melindungi Nabi Muhammad, ya, sehingga karena mereka bertentangan menantang Nabi Muhammad, maka azablah yang akan datang kepada mereka kelak, gitu ya. Nah, azab apa? Ya, azab yang sangat pedih, yaitu api neraka. Kemudian dijelaskan secara rinci bagi seorang istri, ya, istrinya yang dijuluki dengan pembawa kayu bakar, ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dia diikat, ya, dililiti oleh tali, ya, tali yang berasal dari api neraka, ya, yang dipintal di badannya, ya, yang dipintal di lehernya, dia diikat dengan tali yang berasal dari api neraka. Nah, itu siksaan yang akan diterima oleh Abu Lahab, ya. Sama, sekarang pun sama, orang yang menentang, orang yang tidak menerima ajaran Nabi, orang yang menolak Islam, ya, sama dengan Abu Lahab. Mereka nanti siksaannya sama, akan masuk ke dalam neraka, ya. Mereka kan tidak sama dengan Abu Lahab, Pak. Mereka kan tidak bertemu dengan Abu Lahab, ya. Mereka tidak menaburkan menaburkan kayu berduri. Nah, sama saja, ya, tingkah laku atau penolakan mereka yang menolak ajaran Islam sama saja dengan tingkah laku Abu Lahab dan istrinya, masih tetap berlaku, ya. Ini hanya contoh, ya, contoh buat Abu Lahab. Apakah ayat ini tidak berlaku, Pak, untuk kita? Tetap berlaku, ya. Sama halnya dengan masalah kakum fi sakor, ya, celakalah bagi orang-orang yang maka neraka sakorlah, ya, yang datang pada mereka. Siapa? Orang yang tidak sholat, gitu ya. Nah, dulu orang tidak sholat itu sudah ada, ya, tapi sekarang masih, ya. Orang yang tidak sholat dulu sama orang yang tidak sholat sekarang, maka sama, nerakanya sama, neraka sakor, gitu ya. Sama artinya ini surat ini berlaku untuk Abu Lahab, tapi sekarang tetap berlaku untuk kita yang menentang Allah dan ajaran Rasulullah, ya. Barang siapa yang tidak mau sholat, ya, Rasulullah kan nyuruh sholat, ya, sama, ya, siksaannya dengan Abu Lahab. Meskipun kalian seorang muslim, akan tetapi kalian masih melanggar, ya, akan tetapi kalian masih menentang ajaran Rasulullah. Kalian sholat tapi tidak sholat seperti apa yang Rasulullah ajarkan, ya, kalian menentang, enggak, saya tidak mau menerima, gitu ya, saya pakai cara sendiri sholatnya sambil goyang-goyang apa segala macam, gitu ya. Sama, tetap kalian akan masuk neraka meskipun kalian namanya bukan Lahab, ya. Nah, itu saja, ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.